Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Kurniawan, NPM 03 2024 181030, jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan perhitungan untuk kuis fisika dengan dosen pengampu Dr. Ekah Cahya Mulyawati, SSI, MT. Ada beberapa soal, tapi kita presentasikan yang hitungan saja. Kita mulai yang ini. Pertanyaannya, dua gaya 10 Newton ke kanan dan 6 Newton ke kiri. Berapa resultannya? Kita gambarkan. Ini bendanya 10 ke kanan dan 6 ke kiri. Jadi resultannya adalah F1 dikurangi F2, yaitu 10 dikurangi 6 dengan 4 Newton. Karena F4 ke kanan lebih besar, maka resultannya 4 Newton ke kanan. Jadi hasilnya resultannya 4 Newton. Satu yang kedua, gaya 3 Newton ke timur dan 4 Newton ke utara. Hitung besar A besar dan arah resultannya. Ya, kita gambar dulu. Ini ada benda F1 3 Newton, F2 4 Newton. Jadi kita cari resultannya. Kita masukkan rumusnya. Karena 90 derajat, jadi gaya resultannya adalah akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Di sini kita masukkan semuanya. F1-nya 3 Newton dan F2-nya 4 Newton. Dan cos alfanya karena tegak lurus 90. Jadi akar 9 plus 16 plus 24 kali 0 sama dengan akar 25 sama dengan 5 Newton. Jadi besar resultannya itu 5 Newton. Sekarang kita mencari arah resultannya. Untuk arah resultannya, kita menggunakan rumus ini. Sin theta 1 per F2 sama dengan sin theta 2 per F1 sama dengan sin alpha per resultannya. Kita cari di sini. Kita cari theta 1. Sebenarnya kita bisa cari juga dengan theta 2. Di sini saya menggunakan theta 1. Kita masukkan sin theta 1 per F2 sama dengan sin alpha per resultannya. Sama dengan sin theta 1 per 4 sama dengan sin 90 per 5. Karena alfanya itu ini 90 derajat. Sama dengan sin theta 1 sama dengan 1 per 5 kali 4. Sin theta 1 sama dengan 4 per 5. Theta 1 adalah 5,13 derajat. Jadi arah resultannya adalah 5,13 dari timur menuju utara. Jadi ini sudutnya 53,13 derajat. Lanjut. Untuk yang soal kedua itu
implementasi GLB dan GLBB. Soalnya mobil diam di percepatan 2 meter per second kuadrat selama 5 detik. Hitung jarak. Oke, langsung aja. Diketahui V0-nya adalah 0 karena mobilnya diam. Kecepatannya 2 meter per second kuadrat. Waktunya 5 detik. Tanya S jaraknya. Kita masukkan sesuai rumus. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 plus T-nya 5. Maaf, saya ulangi lagi ya. V0-nya 0, T-nya 5 plus setengah, A-nya 2, T-nya 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25 meter. Jadi jarak tempuhnya adalah 25 meter. Lanjut, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per second selama 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Di sini diketahui V sama dengan 20 meter per second, T-nya 15 detik. Tanya S jaraknya. Jadi rumusnya adalah S sama dengan V kali T sama dengan 20 kali 15 sama dengan 300 meter. Lanjutnya, sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 4 meter per second kuadrat selama 5 detik. Hitung jarak yang ditempuh. Diketahui V0-nya sama dengan 0, A-nya 4 meter per second kuadrat, T-nya 5 detik. Tanya S jarak. Sama dengan kita masukkan rumus S sama dengan V0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 50 meter. Yang nomor 5, sebuah pesawat tinggal landas dari keadaan diam dan menempuh landasan sepanjang 400 meter dengan kecepatan konstan 2 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan pesawat saat meninggalkan landasan. Oke, diketahui V0-nya itu 0 meter. S-nya 400 meter. A-nya 2 meter per second kuadrat. VT, kecepatan akhirnya yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 2, A-nya 2, kali 400 untuk S-nya. Sama dengan VT kuadrat sama dengan 1600, VT sama dengan 1600. Mohon maaf, VT sama dengan akar 1600 sama dengan 40 meter per second. Ini hasilnya. Setelah itu lanjut untuk ini. Pertanyaan selanjutnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 25 meter per second, kemudian direm dengan perlambatan 5 meter per second. Tentukan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Oke. Ketahui V0-nya yaitu 25 meter per second. A-nya minus 5 meter per second. Kenapa minus? Karena diperlambat.
dan kecepatan akhirnya yaitu 0. Ditanya S, kita masukkan rumusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. VT-nya 0, kita masukkan ya. VT-nya 0 dan V0-nya 25 plus 2 minus 5 kali S sama dengan 0 sama dengan 625 kurangi 10S. S-nya yaitu 625 per 10 sama dengan 62,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh yaitu 62,5 meter. Soal selanjutnya yaitu tentang kinematika lanjutan GLBB. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Berapa waktu ke titik tertinggi? Kita cari G. Mohon maaf ya, kok G? G ini gravitasi. Kita menggunakan gravitasi 10 meter per second. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per second. Gravitasinya 10 meter per second. Tanya T. Kita masukkan rumusnya. Kita cari VT sama dengan V0 dikurangi 9 GT gravitasi ini. VT-nya 0 sama dengan V0-nya 20 dikurangi 10T. 10T sama dengan 20. T sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 second. Jadi di waktu tertingginya itu 2 second. Jika S sama dengan 4T kuadrat plus 2T, tentukan V dan A. Oke. Untuk kecepatan ya, Vs sama dengan ds per dt. Jadi ini tuh turunannya sama dengan 8T plus 2. Turunannya dari ini 4T kuadrat plus 2T. Percepatannya hanya dv per dt sama dengan 8 meter per second. Oke. Jadi turunannya dari ini. Oke. Soal selanjutnya. GLBB dalam gerak parabola. Peluru ditembakkan dengan V0 50 meter per second, sudut 30 derajat. Hitung komponen vertikalnya. Oke. Diketahui V0 sama dengan 50 meter per second, theta 30 derajat, tanya V0Y. Jadi di sini itu kita mencari V0Y-nya. Rumusnya V0Y sama dengan V0 kali sin theta sama dengan 50 kali sin 30. 50 dikali sin 30 itu setengah sama dengan 2 meter per second. Jadi V0Y-nya itu 25 meter per second. Soal selanjutnya, gerak parabola, titik kritis gerak parabola. Tentukan ketinggian maksimum proyektil. V0-nya 40 meter per second, theta-nya 45 derajat. Gravitasi 10 meter per second. Oke. Kita cari tinggi maksimumnya ya. Diketahui V0 40 meter per second, theta 45 derajat, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tanya tinggi maksimum yaitu Hmax. Kita masukkan rumusnya. Hmax sama dengan V0 kuadrat kali sin theta kuadrat per 2G.
Kita masukkan V0-nya 40, tetanya 45, gravitasinya 10, hasilnya 40 meter. Ini tinggi maksimal. Untuk soal selanjutnya, bola dilempar 20 milisecond pada 37 derajat. Tentukan jangkauan. Kita cari jangkauannya ya. Diketahui V0-nya 20 meter per second, tetanya 37 derajat. Kita gunakan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya xt-nya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya X max-nya V0 kuadrat kali sin 2 theta per gravitasi. Kita masukkan V0-nya 20, sin 74 derajat per 10. Sebelumnya kita hitung dulu sin 2 tetanya ya. Di sini diketahui sin 2 theta atau sin 2 kali 37 derajat sama dengan sin 47 sama dengan 0,96. Jadi kita masukkan 400 kali 0,96 per 10. Hasilnya 38,4 meter. Jadi ini hasil jarak jangkauannya dari bola tersebut. Soal selanjutnya itu untuk usaha. Gaya 50 Newton menarik sejauh 4 meter dengan sudut 60 derajat. Hitung usahanya. Ketahui F-nya 50 Newton, S-nya 4 meter, tetanya 60 derajat. Jadi usahanya, rumusnya W sama dengan F kali S kali cos theta sama dengan 50 kali 4 kali cos 60. Untuk cos 60 ini setengah sama dengan 200 kali setengah sama dengan 100 Joule. Tuh, soal selanjutnya. Benda 5 kilo ditarik 3 meter dengan gaya 30 Newton. Dan gaya gesek 5 Newton. Tentukan usaha total. Diketahui M-nya masanya 5 kilo. F tarik itu 30 Newton. S-nya jaraknya 3 meter. Gaya geseknya 5 Newton. Ditanya W total. Total usahanya. Rumusnya total usahanya yaitu usaha tarik dikurangi usaha gesek. Kita masukkan rumusnya usaha tarik 30 F kali S 30 Newton kali 3 dikurangi gaya geseknya 5 Newton kali 3 sama dengan 90 kurangi 15 sama dengan 75 Joule. Jadi hasil akhirnya usaha totalnya itu 75 Joule. Soal selanjutnya untuk energi mekanik. Soal massa 2 kilo, kecepatan 5 meter per second, hitung energi kinetiknya. Jadi energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat, kita masukkan setengah kali massanya
2 kilo dikali kecepatannya 5 dikuadratkan sama dengan 25 Joule. Jadi energi kinetiknya sebesar 25 Joule. Selanjutnya, massa 3 kilo, ketinggian 10 meter, hitung energi potensialnya. Di sini kita menggunakan gravitasi 10 meter per second. Rumusnya energi potensial MGH, massa kali gravitasi kali tinggi sama dengan 3 kali 10 kali 10 sama dengan 300 Joule. Soal selanjutnya, benda jatuh dari ketinggian 20 meter. Hitung kecepatan saat 5 meter dari tanah. Kita menggunakan G, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Diketahui H1 20 meter, H2 5 meter, G 10 meter per second. Ditanya kecepatan saat 5 meter dari tanah. Kita cari pertama delta H-nya, yaitu 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Jadi energi potensial sama dengan energi kinetik. Karena rumusnya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kita masukkan rumusnya mg kali delta H sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi ini untuk massanya bisa kita coret. Kita masukkan gravitasinya 10, delta H-nya 15 sama dengan setengah V kuadrat. Kita cari V kuadrat. V-nya ya. V kuadrat sama dengan 300. Untuk V-nya akar dari 300 sama dengan 17,3 meter per second. Jadi kecepatannya saat 5 meter dari tanah adalah 17,3 meter per second. Terima kasih.